Ya, pertama, bahwa si mayat akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Kata Rasulullah, innal mayyit yu'adzab bibukai ahlihi alaih. Ya, sesungguhnya si mayat itu, kata Rasulullah, akan diadab karena diratapi oleh keluarganya. Namun para ulama mengatakan bahwasannya tidak mungkin seseorang menanggung dosa orang lain. Ya, kenapa si mayat itu bisa diadab karena diratapi oleh oleh keluarganya? Bisa jadi waktu hidupnya dia menganjurkan keluarganya, misalnya mengatakan nanti kalau saya meninggal tolong diratapi. Jelas orang seperti ini akan diadab. Atau yang kedua, ya kata para ulama, selama hidupnya dia tidak berwasiat. Padahal dia tahu di tempatnya tersebut, ya namanya meratapi itu sudah biasa. Dan dia pun tidak menasihati keluarganya, tidak mewasiatkan, nanti kalau saya meninggal dunia, ya misalnya jangan diratapi. Maka orang seperti ini pun juga karena keteledoran dan kelalaiannya pun akan diadab. Tapi kalau misalnya dia selama hidupnya sudah memberikan nasihat, hai anak-anakku, nanti kalau saya meninggal, tolong jangan diratapi. Ya, tolong jangan diratapi, ternyata diratapi juga. Maka yang seperti ini, Bu, ya, tentu mayat tidak akan diadab. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, kalau memang orang tersebut sudah jadi untuk mensewa, ya, dan sudah menyatakan misalnya setahun saya sewa, ini saya panjar, sudah dipanjar, ya ternyata kok nggak datang-datang, ya kemana gitu, ya ditunggu aja sampai setahun, karena hakikatnya kalau memang sudah berakad, dia panjar berarti sudah setahun, dan itu sebetulnya sudah menjadi milik, ya uang itu sudah menjadi milik pemilik rumah tersebut yang disewa, ya maka tidak apa-apa dia ambil. Kenapa? Karena itu memang sudah kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah, nanti setelah setahun ternyata kok belum dibayar juga, ya atau misalnya ibu melihat kok nggak datang-datang, setelah setahun ditunggu saja, setelah setahun sesuai dengan perjanjian misalnya, maka pada waktu itu segera ya selesai sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau misalnya baru dipanjer tapi belum ditentukan ya berapa tahunnya, nggak jelas, ya nggak jelas. Tapi biasanya orang biasanya manjer itu, ya panjar sewa itu biasanya setelah berakad, setelah tahu ini dia bakalan sewa sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan atau sesuai dengan yang biasa dilakukan ya pada rumah tersebut. Allahu a'lam. Ya nggak sombong sih, ya cuman rugi aja. Pernah Umar bin Khattab, Bu, mau dikasih oleh Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab berkata, hai Rasulullah, berikan saja kepada orang yang lebih fakir dariku. Kata Rasulullah, hai Umar, harta apa saja yang datang, bila harta ini datang kepada kamu, ya ambil saja selama kamu tidak mengharap-harap ya diberikan harta tersebut. Itu menunjukkan ya kalau ada orang ngasih kita uang, ya selama hati kita tidak mengharap-harap, diambil saja, ya. Boleh. Oh, itu harta suami. Kecuali kalau yang dia berikan itu harta istri. Lah kalau itu harta istri, ya ngomong dulu dong ke istri. Tapi kalau itu hasil usaha si suami, ya, kalau dia kasih kepada orang tuanya, istrinya tidak tahu pun nggak masalah, ya.
Sebaliknya kalau istri mau ngasih orang tua, maka itu harus pengetahuan suami. Itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Bukhari bahwa seorang wanita tidak boleh menggunakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya. Sedangkan suami tidak perlu izin istrinya. Ya. Dicari dulu keluarganya. Barangkali ada ahli warisnya. Coba tanya tetangganya, ya, dia pergi kemana, pindah kemana itu dia. Ada nggak adiknya atau kakaknya atau pamannya? Ya, kalau memang sudah berusaha kita, ya, untuk mencarinya nggak ketemu-temu juga, ya gimana lagi? Ya kita untuk mensedekahkan buat dia percuma juga, karena orang kafir tidak bermanfaat padanya sedekah. Ya, tapi tunggu saja sambil diusahakan terus ya untuk mencari orang tersebut. Kopi itu Bu, mudorotnya kecil dibandingkan dengan manfaatnya Bu. Memang ada mudorotnya tapi tidak sebanyak manfaatnya, karena kopi itu banyak manfaat-manfaatnya. Ya. Maka dari itu tidak bisa dikiaskan rokok dengan kopi. Memang kopi ada sedikit ada jenis daripada racunnya, tapi racunnya itu ya bisa dinetralisir. Ya. Dan tentunya ya penggunaannya pun juga sesuai dengan yang dianjurkan oleh para dokter. Adapun rokok, semua dokter, semua ahli kesehatan bersepakat bahwa itu adalah tidak ada manfaatnya sama sekali. Rokok itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Silakan sebutkan apa manfaatnya rokok dalam kehidupan? Nggak ada, ya, sama sekali. Ya nggak benar, ya. Seorang majikan harus tahu bahwasannya pembantu itu adalah manusia dan dia seorang muslim juga. Kata Rasulullah apa? Ikhwanukum khwalukum ja'alallahu tahta aidikum. Pembantu-pembantu kalian itu adalah saudara-saudara kalian juga. Kebetulan saja Allah jadikan mereka di bawah kamu. Ya. Faman kana ikhwanuhu tahta yadihi, siapa saja yang saudaranya di bawah dia, ya, maka hendaklah ia memberikan makan sebagaimana ia makan dan memberikan pakaian sebagaimana ia berpakaian. Dan jangan la tukallifuhum bima yaglibuhum, jangan memberikan beban sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum, tapi kalau kamu kasih beban yang mereka tidak mampu, fa'ainuhum, kamu wajib ya membantu mereka. Lihat Islam ya, seorang majikan itu. Ya lihat Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Tapi tidak pernah ya Rasulullah SAW memarahi aku. Rasulullah tidak pernah mengatakan cis, ya, sekalipun kepada Anas bin Malik. Itulah akhlak majikan ya. Makanya seorang majikan melihat pembantu harus melihat bahwa dia adalah ya saudaranya dia sesama muslim. Ya, maka dari itu dia berikan kepada dia sesuatu yang sebagai seorang manusia. Ya, bayar gajinya sebelum keringatnya kering, ya, dan juga hormati mereka, ya, dan berikan kepada mereka ya sesuatu waktu untuk beristirahat, waktu juga untuk bekerja. Adapun kemudian dikerjain terus sampai tidak ada istirahatnya, maka ini zalim namanya. Iya, tentang hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat berebut dengan ludah Rasulullah dan rambut Rasulullah, itu sahih hadisnya. Ya, dikeluarkan juga oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu tidak bisa dikiaskan kepada selain Rasulullah.
itu khusus untuk Rasul saja. Buktinya tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada sahabat yang lainnya. Tidak pernah kita mendengar ada sahabat yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar atau pakaiannya Abu Bakar. Tidak pula ada sahabat yang tabaruk dengan badannya Umar atau pakaiannya Umar. Kalaulah itu bisa dikiaskan kepada orang saleh, maka pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Tidak ada para tabi'in yang bertabaruk dengan badannya para sahabat dan pakaian mereka, tidak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilaih, kalau itu bagus, kalau itu baik tentu sudah didahului oleh mereka. Ini menunjukkan ya bahwa tabaruk dengan badan itu khusus kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang badannya Rasul itu berkah, ya. Ini godaan setan iblis ini. Ya, ketika kita beramal kemudian ditimpa musibah, gara-gara itu kita tinggalkan amal. Bodoh sekali kalau begitu. Seakan-akan ya kita ditimpa musibah gara-gara amalan soleh. Aneh sekali. Itu namanya cobaan, musibah. Cobaan itu pertama mengampuni dosa, mengangkat derajat. Kalau kita beramal kemudian diuji oleh Allah, tidak menunjukkan bahwa amal kita itu tidak diterima oleh Allah, atau gara-gara amal itu saya diberikan cobaan. Mungkin saya tidak ikhlas. Ya kalau kita tidak ikhlas, cukup kita bertaubat kepada Allah dan tetap beramal. Adapun kemudian kita tinggalkan amalan itu gara-gara kita ditimpa musibah, Masya Allah, Subhanallah. Ya ajaib. Hanya karena kita sholat, gara-gara saya sholat, saya kemudian diadab oleh Allah, begitu? Mungkinkah Allah mengadab seseorang karena sholat? Mungkinkah Allah mengadab seseorang karena beramal saleh? Tidak mungkin. Ya. Iya, tidak perlu dituruti ya perkataan kakak bapak, ya, bapak tersebut. Kenapa? Karena kasihan si mayat itu akan terus tidak merasa tenang kalau ya hutangnya belum dibayar. Ya, coba bawakan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, Pak, tentang mayat yang kata Rasulullah sekarang kulitnya baru merasa dingin. Ya, setelah dibayarkan hutang si mayat itu baru merasa dingin kulitnya. Bayangkan, apa kamu tidak sayang kepada ya bapak saya ini? Saya lebih sayang daripada kamu, Pak. Maka dari itu ya jual aja segera, kemudian bayarkan ya hutangnya. Jangan mengharapkan kematian. Ya. Kalau ibu meninggal, anak ibu siapa yang ngurus? Ya jangan ibu mengharapkan, ya Allah, matikan saya ketika saya melahirkan. Masya Allah. Ya pertama, melahirkan saja pahalanya besar sekali. Yang kedua, ibu mengurus anak setelah itu, menyusui, susahnya ibu menetai anak, mengurus, pahala juga buat ibu. Besar sekali. Makanya jangan berdoa kepada Allah supaya dimatikan pas melahirkan. Kasihan suami, kasihan anak, siapa yang akan mengurus? Ya, kayaknya doa seperti ini menunjukkan kalau dia itu nggak mau tanggung jawab sama anaknya. Ya udah bodo amat, saya nggak mengurusin anak itu, saya pengen mati syahid. Ya subhanallah. Ya doa sepertinya tidak bagus tentu, Bu, ya. Ya bagus, nggak apa-apa. Ya cuman kasih nasihat terus, Mas, ya. Makan dari yang haram itu kan bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, ya, dan juga menyebabkan kita memasukkan api neraka ke dalam tubuh kita. Nah, itu coba ibu ya nasihati suami. Boleh. Tidak ada satupun dalil yang melarang wanita haid gunting kuku atau potong rambut. Itu semua, Bu,
keyakinan-keyakinan yang tersebar di masyarakat, katanya wanita haid tidak boleh gunting kuku, potong rambut, itu khurafat, ya. Itu semua khurafat, tahayul. Ya. Pertama, bahwa melayat jenazah laki-laki yang bukan mahram boleh, selama tentunya dia tidak melihatnya. Yang kedua, menghindari ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.